Shalom, damai di hati. Patutlah Bapak Ibu Saudara kita bersyukur atas anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita boleh lagi menikmati hari yang baru ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita isi hari ini dengan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna, bahkan kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan anugerah kehidupan yang Tuhan berikan di hari ini, hari yang baru pemberian-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu, dan kami akan mengisi kehidupan kami di hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan senantiasa menolong kami dengan hikmat-Mu, agar kiranya kami dapat mengerti, memahami, dan biarlah kami juga akan selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk selalu menunjukkan sikap hidup penuh ketaatan kami kepadamu. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam Yesaya 58 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni." Demikian firman Tuhan. Dan tema perenungan kita di saat ini adalah restorasi spiritualitas. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sejarah bangsa Israel pernah mengalami kehancuran yang luar biasa. Kota suci Yerusalem dan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo dihancurkan, termasuk tembok Yerusalem yang terkenal itu, dan banyak penduduk yang dibuang ke Babel selama puluhan tahun. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka akhirnya kembali ke tanah leluhur mereka di Israel. Sayang sekali, sekembalinya di Yerusalem, mereka menghadapi berbagai permasalahan dan rintangan, terutama kondisi kota Yerusalem dan sekitarnya yang telah menjadi reruntuhan. Mereka juga harus membayar upeti kepada Persia, sehingga kondisi perekonomian cukup memprihatinkan. Di sisi lain, bangsa itu rajin melakukan kegiatan ibadah sebagaimana tradisi atau ritus-ritus keagamaan mereka. Mereka mencari Tuhan dan hukum-hukumnya, serta melakukan ibadah puasa sebagai tanda perendahan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan mereka merayakan hari Sabat. Namun sayang sekali, meskipun mereka giat melakukan kegiatan ibadah itu, namun Tuhan tidak mengindahkan ibadah mereka tersebut. Bahkan Tuhan pun tidak memperhatikan doa dan permohonan mereka. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi dan para pemimpinnya yang tadinya rajin beribadah itu, mereka melakukan tindakan ketidakadilan, penindasan, dan ketidakpedulian kepada orang lain, terutama bagi mereka yang miskin. Benar bahwa mereka menaati segala tuntunan hukum keagamaan mereka, termasuk hukum Sabat. Namun itu hanya formalitas dan rutinitas saja. Hanya ada di bagian luarnya, sementara wujud nyata dari ibadah keagamaan itu tidak nampak dalam kehidupan mereka. Tindakan mereka terhadap orang lain, penindasan, ketidakpedulian, suka mencemooh, suka menyalahkan orang lain, dan sebagainya, justru telah menodai kehidupan keagamaan mereka, telah menjadi noda besar dalam perayaan hari Sabat mereka. Benar bahwa mereka berpuasa, menahan lapar, namun mereka tidak berbagi dan tidak peduli kepada orang-orang di sekitar mereka yang masih kelaparan, yang harus menahan lapar bukan karena puasa, melainkan karena memang tidak ada makanan bagi mereka. Bagi Tuhan, ibadah yang tidak berdampak positif bagi sesama adalah ibadah yang palsu. Oleh sebab itu dibutuhkan restorasi spiritualitas, yaitu memulihkan kehidupan secara spiritual untuk benar-benar hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan Yesaya menyerukan pertobatan
bagi umat Tuhan, pertobatan yang merujut pada penyelarasan antara ketaatan pada ritus dan hukum keagamaan dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yesaya, doa dan permohonan mereka tidak dijawab oleh Tuhan karena pola kehidupan ibadah mereka yang palsu itu. Sebab Tuhan sungguh-sungguh tidak menyenangi ibadah yang tidak diikuti dengan tindakan kebaikan terhadap sesama. Tuhan tidak berkenan terhadap ibadah puasa dan perayaan hari Sabat yang tidak diikuti dengan tindakan pengasihan terhadap mereka yang membutuhkan. Tuhan akan menghukum orang-orang yang dari luarnya seperti memuji Tuhan tetapi di tempat lain justru suka menindas, menekan, dan mempersulit orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah kita merindukan kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang menyenangkan? Kalau ya, maka langkah pertama dan utama adalah mari kita menyenangkan Tuhan sendiri. Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan menurut firman Tuhan pada hari ini? Yakni dengan ibadah yang benar, yaitu ibadah yang selalu diikuti dengan tindakan yang positif terhadap orang lain di sekitar kita. Tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik kalau kita sendiri pun tidak mau melakukan yang baik di hadapan Tuhan dan juga sesama. Jangan pernah bermimpi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan kalau kita sendiri pun tidak rela menyenangkan hati Tuhan dan juga sesama. Memuji Tuhan, bahkan berdoa setiap saat di gereja, di rumah, dan di mana saja, tidaklah cukup. Kesempurnaan ibadah itu akan terlihat melalui aksi nyata kita terhadap sesama, terutama bagi mereka yang membutuhkan. Kalau kita melakukan ini, menyelaraskan ibadah keagamaan dengan tindakan nyata, maka Tuhan berjanji lewat firman-Nya yang dikatakan dalam ayat yang ke-11c, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini pemberian-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh dituntun dengan kebenaran firman-Mu, agar kiranya menguatkan, mengkokohkan iman kami untuk senantiasa hidup penuh dalam ketaatan sepenuhnya kami kepadamu. Kami bersyukur untuk segala apa yang Tuhan anugerahkan dan rencanakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, seluruh perjuangan kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, baik kami semua seluruh anggota jemaat, dari kolom 1 hingga kolom 33, di tengah-tengah jemaat Gimin Bukit Moria Rike, bahkan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dari anak-anak sampai dengan orang tua yang sudah lanjut usia, pribadi, keluarga kami, pekerjaan, seluruh aktivitas kami, usaha, pendidikan, biarlah semuanya itu ada dalam kendalinya Tuhan, karena kami akan percaya segala sesuatu pun Tuhan akan buat, semuanya akan berhasil pada waktunya Tuhan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami pun menuai sebuah berkat-berkat yang terindah yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sekalian. Berkatilah juga bagi saudara-saudara kami yang juga selalu setia mengikuti renungan harian keluarga, pekerjaan, aktivitas pun senantiasa juga diberkati oleh Tuhan. Kami pun senantiasa juga membawa dalam doa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa campur tangan akan setiap apa yang menjadi tantangan dan pergumulan kehidupan kami. Ketika saat ini kami dalam kesulitan, dalam penderitaan, bahkan dalam pergumulan sakit, duka cita, bahkan pula ketika kami saat ini masih sementara melakukan isolasi mandiri, biarlah sukacita kegembiraan akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan selalu merasakan bahwa kami tidak berjuang sendiri, tetapi Tuhanlah yang senantiasa menolong, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk selalu hidup penuh dengan kesukacitaan dan ketaatan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara firman Tuhan kita di saat ini. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara yang selalu mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemi Bukit Moria Rike.
Tetaplah senantiasa renungkanlah firman setiap hari, dan mari hidup penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.